karena kemarin data yang keluar dari pertumbuhan ekonomi 2,97% itu di bawah perkiraan ya. Jadi artinya sangat buruk sudah perekonomian Indonesia pada triwulan pertama saja. Apalagi triwulan kedua, karena triwulan kedua otomatis sudah tidak bergerak gitu ya. Jadi diperkirakan itu negatif dan bisa besar gitu ya. Yang kita belum tahu apakah 5% gitu ya atau lebih gitu kan. Nah, kalaupun 5% saja berarti di akhir tahun kalau bisa 0% itu sudah luar biasa gitu ya. Kita membayangkan bisa lebih buruk kalau perekonomian tidak cepat dibuka, itu bisa negatif yang besar sekali gitu kan. Bisa memburuk katakan menjadi rata-rata minus 5% tadi ke akhir Desember. Nah, artinya di sini pemerintah akan membuka perlahan-lahan, tetapi yang mana yang dibuka dulu? Karena kita lihat yang terkena dampak itu kan yang tidak bisa makan lagi ya, jadi yang sudah tidak punya penghasilan harian. Berarti mereka yang usaha mikro, kecil, menengah gitu ya, menengah bawah bukan menengah atas. Jadi mikro kecil ini kan kecil sekali gitu ya. Jadi yang mulai dari warung yang nah disinilah pendataan menjadi sangat penting karena data yang ada kalau ditelusuri data-data yang tahun 2015 data kemiskinannya. Lalu yang dikatakan dampak PHK itu nggak ada datanya secara formal, adanya laporan yang dikumpulkan sebagian demi sebagian. Jadi Kadin mengatakan 6 juta misalnya, atau perkiraan PHK 10% dari itu 600.000. Tapi Kementerian Ketenagakerjaan sendiri itu kan yang ada sekarang melihat data prakerja itu yang sudah melamar 8,4. Nah, kira-kira itu yang terdampak gitu kan. Jadi yang melapor bahwa saya di PHK atau dirumahkan atau minta bantuan ya lewat prakerja, itu pun yang di atas yang termiskin ya, yang bukan terima bantuan sosial. Jadi kita bisa bayangkan bahwa mekanisme ini belum sampai di ujung ya. Jadi kalau tadi mau didorong perekonomian yang mana, sektor mana, pasti sektor perdagangan, restoran ya, warung gitu kan kalau di kita, dan juga transportasi yang darat gitu ya, yang hari-harian ini, yang kita lihat yang sudah di Jakarta sendiri sudah tidak terlalu ketat, itu longgar ya. Jadi boleh ada ojek online, boleh ada taksi gitu kan. Jadi ini yang movement di dalam lokal. Nah, yang internasional ini yang dampaknya wisata. Jadi tahap berikutnya itu masih agak jauh. Kalau wisata kan orang hanya datang ke Indonesia kalau yakin Indonesia sehat. Kalau Indonesia dianggap belum bisa mengatasi kesehatan masyarakat, maka arus wisata internasional pun akan terhambat. Yang menganggap Indonesia resikonya tinggi. Nah, demikian juga antar daerah kan menganggap arus mudik ini bahaya sekali kalau ke daerah, karena kalau dari Jakarta itu kemungkinan dianggap daerah merahnya besar gitu ya. Jadi Baik. setiap daerah itu akan kontrol di situ gitu ya. Jadi tahapan itu yang diperlukan untuk bisa tumbuh secara bertahap dengan benar gitu ya, bukan dengan asal-asalan. Karena contohnya udah banyak gitu ya yang mulai kena second wave ya, ke gelombang kedua dari COVID-19.